Mintalah rahmat-Nya untuk memiliki hati seperti hati Allah, hati yang dibuat dalam rupa Allah, yang ikut merasa sakit ketika menyaksikan orang lain menderita, lemah dan tak berdaya. Saatnya kita menyadari bahwa Allah bersedih dalam hatinya ketika Dia melihat malapetaka yang menimpa manusia. Saatnya kita menyadari bahwa buah roh dunia semakin gencar, ingin menghancurkan karya Allah bagi manusia. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom menjuah-juah. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kita patut bersyukur pada Tuhan karena cinta kasih-Nya tetap Dia nyatakan bagi kita. Tuhan telah izinkan kita untuk menikmati hari yang baru, hidup yang baru. Sampai saat ini kita tetap ada dalam lindungan kasih Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas segala berkat-Mu bagi kami. Terlebih pada pagi hari ini, Tuhan telah izinkan kami untuk menikmati hari yang baru. Bapa, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Tuhan pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami benar-benar dapat mengerti, memahami akan kehendak Tuhan. Terlebih, mampukan kami, ya Bapa, untuk melakukan firman-Mu di tengah-tengah berbagai situasi yang Tuhan izinkan untuk kami alami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, supaya hamba-Mu boleh juga menyampaikannya dengan baik. Berfirmanlah pada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sapaan teduh kita pagi ini terambil dari kitab Mazmur 39 ayat 3. Firman Tuhan berkata demikian. Hatiku bergejolak dalam diriku, menyala seperti api. Ketika aku berkeluh kesah, aku berbicara dengan lidahku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema sapaan teduh kita pagi ini, diam, merenung, dan berkata dengan hikmat. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam relasi kita dengan sesama, sebagai rekan kerja, teman sepelayanan, teman satu lingkungan, bahkan ketika berada di tempat keramaian, terkadang kita diperhadapkan dengan situasi yang membuat kita marah karena tidak mau menerima situasi yang terjadi di sekitar kita, apalagi terkait dengan penderitaan yang harus kita alami. Dalam kemarahan itu, mungkin saja kita mengucapkan kata-kata yang kasar, serta caci maki dan lain sebagainya. Namun setelah semua berlalu, kita akhirnya sadar bahwa kita telah melakukan sesuatu yang salah di mata Tuhan, dan kita pun memohon ampunan Tuhan.
Pagi ini kita belajar dari pemazmur Daud yang sedang meratapi dirinya dengan jujur. Mazmur 39 adalah seruan Daud yang sedang bergumul dengan penderitaan dan ketidakpastian hidup. Daud berusaha untuk tetap diam dan tidak berbicara dengan sembrono. Tetapi ketika ia merenungkan penderitaannya, hatinya menjadi semakin gelisah sehingga ia tidak dapat menahan diri untuk berbicara. Ayat ini muncul dalam bagian ketika Daud berusaha menahan diri dari berbicara secara sembarangan, terutama di hadapan orang fasik. Namun, dalam keheningan itu, perenungan Daud semakin dalam hingga hatinya panas dan ia merasa terdorong untuk akhirnya bersuara. Mazmur ini menunjukkan pergumulan iman seseorang yang menghadapi kenyataan hidup yang sulit. Daud awalnya memilih diam, tetapi karena dorongan dalam hatinya, ia akhirnya menuangkan isi hatinya kepada Tuhan. Mari kita perhatikan beberapa hal penting dari ayat ini. Bagi yang pertama, panasnya rasa sakit yang tak terucapkan. Pemazmur Daud menggambarkan hati yang bergejolak atau panas. Ini bukanlah kehangatan yang menyenangkan. Ini adalah pembakaran. Apa yang memicu api ini? Yang pertama, beban penderitaan. Pemazmur Daud mengungkapkan pergumulannya dengan penyakit, cemoohan musuh-musuhnya, dan kesadaran yang menghancurkan akan kepanahannya sendiri. Dia merasakan beban kehidupan dan itu sangat menekan hidupnya. Yang kedua, keheningan Tuhan. Daud benar-benar merasa ditinggalkan, seolah-olah Tuhan telah menutup telinga terhadap tangisannya. Keheningan yang dirasakan ini memperkuat rasa sakitnya, membuatnya merasa terisolasi dan sendirian. Yang ketiga, pergumulan untuk menahan diri. Daud berusaha untuk menahan semuanya. Dia bertekad untuk mengawasi jalanku dan membungkam mulutku. Dia mencoba menekan emosinya untuk menampilkan fasad ketenangan. Tetapi tekanan itu meningkat. Yang keempat, api perenungan. Ungkapan sementara aku merenung, api menyala sangat penting. Hal ini menyoroti kekuatan pikiran kita. Ketika kita berlama-lama pada rasa sakit kita, ketika kita merenungkan masalah kita, api dalam diri kita hanya semakin panas. Pikiran dan emosi yang belum terselesaikan membusuk, menciptakan siklus yang merusak. Bagian yang kedua, yakni letusan. Lalu berbicaralah aku dengan lidahku. Upaya untuk menahan rasa sakit pada akhirnya gagal. Tekanan menjadi terlalu besar dan Daud tidak bisa lagi menahan diri. Lalu berbicaralah aku dengan lidahku. Ini memberikan beberapa pemahaman kepada kita. Yang pertama, masalah pelepasan emosi. Letusan ini dapat mengambil banyak bentuk. Mungkin itu tangisan keputusasaan, permohonan bantuan, atau bahkan ledakan kemarahan. Ini adalah pelepasan emosi yang terpendam, yang telah mendidih di dalam. Kedua, kekuatan kata-kata. Kata-kata memiliki kekuatan. Mereka dapat melukai, tetapi mereka juga dapat menyembuhkan. Bagi Daud, berbicara tentang rasa sakitnya, bahkan dalam ratapan, adalah langkah untuk menghadapinya. 3. Risiko ucapan yang tidak terkendali. Meskipun mengungkapkan rasa sakit itu penting, kita juga harus berhati-hati tentang bagaimana kita berbicara. Ucapan yang tidak terkendali dapat menyebabkan kata-kata yang menyakitkan, penyesalan, dan kerusakan lebih lanjut. Kata-kata Daud, meskipun jujur, ungkapkan frustrasi dan keputusasaannya. 4. Kebutuhan akan ucapan yang benar.
Di sini kita melihat bahwa kita harus berusaha untuk berbicara dengan cara yang menghormati Tuhan. Melalui doa, melalui mencari nasihat bijak, kita dapat menyalurkan rasa sakit kita ke dalam kata-kata yang membawa kesembuhan dan harapan, bukan kehancuran. Bagian yang ketiga, menemukan penyelesaian dalam Tuhan. Meskipun letusan emosi dapat dimengerti, Mazmur 39 tidak berakhir dalam keputusasaan. Daud akhirnya berpaling pada Tuhan, mengakui kebergantungannya kepada Tuhan. Dalam hal ini ada beberapa hal yang perlu kita renungkan. Pertama, Daud mengakui singkatnya hidup dan kendali kedaulatan Tuhan di atasnya. Dua, dia berseru pada Tuhan untuk pengampunan dan pemulihan. Tiga, bahkan dalam rasa sakitnya, Daud menemukan harapan dalam kehadiran dan kesetiaan Tuhan. Berdasarkan firman Tuhan ini, apa yang dapat kita terapkan dalam hidup kita? Pertama, jangan menekan emosi kita. Akui rasa sakit, akui frustrasi, dan akui ketakutan yang kita alami. Kedua, bawalah rasa sakit kita kepada Tuhan. Dia adalah sumber penghiburan dan kesembuhan tertinggi. Tiga, carilah nasihat, yakni nasihat yang bijak. Bagikan beban Anda dengan teman, anggota keluarga, atau mentor rohani yang dapat dipercaya. Empat, gunakan kata-kata kita dengan bijak, dengan cara berbicara dengan jujur, tetapi juga dengan kasih karunia dan kerendahan hati. Kelima, temukan harapan kita dalam Tuhan. Ingatlah bahwa di tengah penderitaan, Tuhan menyertai kita. Kita tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Mazmur 39:3 mengingatkan kita bahwa kita adalah manusia dan kita akan mengalami rasa sakit. Tetapi kita tidak harus memikul beban itu sendirian. Kita dapat membawa rasa sakit kita kepada Tuhan, menemukan penghiburan dalam kehadirannya, dan mengalami kuasa penyembuhan dari kasih-Nya. Biarkan api dalam diri kita, daripada menghancurkan kita, mendorong kita ke kaki Tuhan yang dapat memadamkannya dengan kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang telah membimbing kami supaya ketika kami menghadapi pergumulan hidup, bahkan penderitaan, kami perlu mendekat kepada Tuhan. Dan kami perlu meminta pertolongan-Mu sehingga kami benar-benar mendapatkan pertolongan, kuasa, kesembuhan dari Tuhan. Tuhan sempurnakan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Tuhan, berkati Majelis Runggun GPKP Pondok Gede, berkati UPMR, berkati semua pengurus kategorial, pengurus PJJ, seksi-seksi, dan panitia-panitia. Tuhanlah yang menyatukan hati mereka, supaya mereka tetap semangat dalam memajukan pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu. Kami juga mendoakan untuk pelaksanaan Porseni Mamre Klasis Jakarta Kalimantan yang dilaksanakan di Bogor. Engkau berkati Mamre Bogor Barat sebagai panitia pelaksana supaya dapat melaksanakan semua kegiatan Porseni dengan baik dan lancar. Tuhan juga berkati sehingga momentum kegiatan Porseni Mamre ini membuat semua Mamre seklasis Jakarta Kalimantan semakin kokoh, semakin membangun persekutuan Mamre yang kuat dan teguh di hari-hari mendatang. Bapak, kami juga mendoakan acara fundraising, pengumpulan dana, mendukung kegiatan sidang Majelis Sinode yang akan dilaksanakan pagi ini. Tuhan berkati panitia, berkati semua para donatur, berkati semua jemaat-Mu, supaya kami semua memiliki panggilan hati untuk ambil bagian
dalam kegiatan ini. Kami percaya Bapa, inilah tugas kami untuk mendukungnya. Bapa, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan pengasihan-Mu, Roh Kudus-Mu yang menyertai kami. Terpuji nama Tuhan kekal selama-lamanya. Inilah doa kami yang tidak sempurna ini, Tuhanlah yang menyempurnakannya. Karena kami datang dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kita berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.